Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sekretariat Index. Kali ini konten berjudul Rektor-Rektor ITB sepanjang masa dari tahun 1920 sampai dengan sekarang. Jadi banyak kisah tentang rektor-rektor ITB ini. Antara lain ada rektor yang dipecat oleh presiden, ada tentara menjadi rektor, 5 kali ganti nama, ada 3 warga negara yang pernah menjadi rektor, mantan gubernur menjadi rektor, 2 kali dipimpin oleh presidium rektor. ITB pernah menjadi perguruan tinggi swasta. Beberapa kali rektor menunjuk orang lain sebagai rektor baru. Pernah terjadi dies natalis diperingati pada setiap tahun pada tanggal-tanggal yang berbeda. 14 tahun tidak punya rektor. Pertama, rektor ITB yang dipecat presiden namanya adalah Profesor Dr. Ing Iskandar Ali Syahbana. Ini adalah putra dari sastrawan terkenal zaman dulu, Sultan Takdir alias Syahbana. Dia menjadi rektor tanggal 7 Desember 1976 sampai 14 Februari 1978, jadi hanya 14 bulan. Dipecat Presiden Soeharto melalui telepon dari Menteri Sekretaris Negara. Di peristiwanya pada tahun 1978 itu mahasiswa ITB melakukan demonstrasi di kampusnya, membuat suatu buku yang dinamakan buku putih catatan negatif dari pemerintahan Soeharto. Isinya adalah kritikan dan hujatan terhadap kebijakan Presiden Soeharto dan menuntut supaya ada pergantian presiden. Kemudian rektor ITB waktu itu Iskandar Ali Syahbana dipanggil oleh Presiden Soeharto ke Istana Negara dan ditanya, ada apa di kampusmu? Tetapi rupanya Iskandar Ali Syahbana yang tidak paham tentang budaya Jawa mengira pertanyaan yang diajukan oleh Presiden Soeharto itu adalah disampaikan dengan gaya bahasa yang halus, adalah hanya bertanya biasa. Padahal sebenarnya yang tahu tentang sifat Presiden Soeharto, beliau ini sedang marah. Dan karena tidak tahu, Iskandar Ali Syahbana menjelaskan bahwa mahasiswa ITB yang dipimpinnya itu meskipun muda sangat progresif seperti Bung Karno waktu muda. Jadi dia memuji-muji mahasiswanya. Maka Presiden Soeharto tentu saja sangat marah, tetapi beliau punya sifat yang bisa memendam kemarahan. Jadi kemudian dengan senyum dan dengan sopan menyatakan terima kasih atas keterangannya, dan Iskandar Ali Syahbana dipersilakan untuk keluar ruangan karena akan ada ganti tamu yang lain. Ketika Iskandar Ali Syahbana pulang dari Istana Negara di Jakarta menuju Bandung, beliau dinyatakan dipecat melalui telepon dari Mensesnek. Kemudian ITB pernah mengalami seorang tentara bisa menjadi rektor. Beliau adalah Letnan Kolonel TNI Insinyur Kunto Aji. Jadi dia alumni ITB tetapi pindah profesi atau dia berprofesi sebagai tentara. Menjadi rektor dari tanggal 22 Februari 1965 sampai 1969. Kenapa diangkat menjadi rektor? Karena pada waktu itu negara kita sedang genting, ada dualisme kepresidenan Republik Indonesia. Jadi waktu itu memang sedang genting secara politis. Presiden Soekarno masih merasa sebagai presiden, sementara Jenderal Soeharto sudah merasa menjadi pemimpin Indonesia. ITB pernah 5 kali ganti nama. Pertama dari tahun 1920 sampai 1942, namanya Teknische Hogeschool di Bandung. Kemudian 1944 sampai 1945 bernama Bandung Kogyo Daikaku. Kemudian tahun 1945 sampai 1947 bernama Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Lalu 1947 sampai 1959 menjadi fakultas di bawah Universitas Van Indonesia, dan sejak tahun 1959 sampai sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Ada 3 warga negara yang pernah menjadi rektor. Pertama adalah warga negara Belanda, Profesor Insinyur Jan Klopper. Ini rektor pertama ITB ketika masih bernama TAS. Kemudian ada warga negara Jepang yang pernah menjadi rektor ITB ketika bernama Kogyo Daikaku, yaitu namanya Ishihara. Dan ketiga, warga negara Indonesia yang pertama menjadi rektor ITB ketika masih bernama STT Bandung adalah Profesor Insinyur R. Roseno Suryo Hadi Kusumo. ITB juga pernah mengalami mantan gubernur menjadi rektor. Nah, beda dengan politik zaman sekarang ya. Gubernur ingin jadi presiden ya, naik jabatan. Tapi zaman dulu ini gubernur malah turun ya menjadi rektor. Namanya adalah Insinyur Ukar Data Kusuma, rektor ITB dari 14 April 1964 sampai 22 Februari 1965. Sebelumnya adalah wali kota Bandung tahun 1947 sampai 1949. Gubernur Jawa Barat 22 Desember 1948 sampai 1 September 1950 pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dipilih menjadi rektor ITB karena negara dalam keadaan genting secara politik dan ekonomi. ITB awalnya adalah perguruan tinggi swasta. Ketika tanggal 3 Juli 1990 TAS didirikan sebagai perguruan tinggi swasta, TAS dibangun menggunakan dana sumbangan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang masih eksis pada waktu itu, dan juga dari pengusaha kaya, terutama adalah keturunan Tionghoa dan Arab, di mana dengan menyumbangkan sejumlah uang, maka keturunan Tionghoa sebagai penyumbang dan Arab, dan juga keturunan raja-raja
di Nusantara boleh diterima menjadi mahasiswa di THS. Rektor pertamanya waktu itu adalah Profesor Insinyur Jan Klopper. Sejak bulan Agustus 1924, THS diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda sehingga menjadi perguruan tinggi negeri sampai sekarang. Ini sudah 3 kali ganti pemerintahan, dari pemerintahan Hindia Belanda, kemudian dijajah Jepang dan merdeka Republik Indonesia. Ini adalah tetap statusnya sebagai perguruan tinggi negeri. ITB pernah dipimpin oleh rektorium atau sejumlah orang yang menjadi rektor secara bersama-sama. Pertama kali yaitu tanggal 2 Maret 1959 sampai 1 November 1959, karena ada perubahan baru statusnya menjadi Institut Teknologi Bandung secara mendadak sehingga perlu persiapan untuk memilih rektor. Kedua, ITB dipimpin oleh rektorium pada tanggal 16 Februari 1978 sampai 30 Mei 1979 karena rektor petahana yaitu Iskandar Ali Syahbana dipecat oleh Presiden Soeharto secara mendadak, di mana kemudian kampus ITB diduduki pasukan tentara. Sivitas akademika untuk masuk kampus harus menunjukkan kartu pas masuk. Ini terkait dengan demonstrasi mahasiswa ITB membuat buku putih yang berisi hujatan terhadap Presiden Soeharto dan permintaan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Di ITB pernah terjadi beberapa kali rektor menunjuk orang lain sebagai rektor baru. Karena sejak bulan Agustus 1924 THS diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, maka status rektor magnificus dari Profesor Klopper sejak THS didirikan tahun 1920 berubah menjadi Voorzitter. Voorzitter itu berhak minta Dewan Pengajar untuk memilih penggantinya. Tetapi karena sebagai ketua Dewan Pengajar, Voorzitter juga punya hak veto untuk memilih penggantinya secara mandiri. Selama ITB berbentuk THS dari tahun 1920 sampai 1942 telah terjadi kepemimpinan universitas berganti sebanyak 14 kali, di mana beberapa kali perubahan diantaranya melalui proses pidato rektor saat dies natalis, di mana rektor petahana menunjuk orang lain menjadi penggantinya. Dies natalis diperingati pada tanggal-tanggal yang berbeda. Ini terjadi ketika ITB masih bernama THS. Pada saat ITB masih bernama THS, rektor magnificus ataupun Voorzitter harus melakukan pidato pada saat dies natalis untuk berpamitan dari posisinya sebagai rektor atau sebagai Voorzitter. Ada dua kemungkinan. Pertama, rektor baru dipilih oleh Dewan Pengajar, di mana Dewan Pengajar menentukan tanggal untuk acara dies natalis tersebut yang umumnya di sekitar bulan Agustus. Kedua, rektor petahana sendiri ingin mengundurkan diri pada sewaktu-waktu, tentu saja memilih sendiri penggantinya saat acara dies natalis, mengumumkannya pada saat dies natalis, sehingga tanggal dies natalis terserah pada rektor petahana tersebut. ITB 14 tahun tidak punya rektor. Jadi pertama, selama 2 tahun, 9 Maret 1942 sampai dengan 30 Maret 1944, kampus ITB tidak punya rektor. Karena rektor THS terakhir, Profesor Insinyur Ian Jacob Iman Sprenger mengundurkan diri dan meninggalkan Bandung tanggal 8 Maret 1942. Dan lalu kampus dibuka lagi oleh Jepang sehingga memiliki rektor bernama Ishihara pada tanggal 1 April 1944. Kemudian ITB tidak punya rektor selama 12 tahun dari tanggal 2 Maret 1947 sampai dengan 1 Maret 1959 karena sebelumnya sejak Indonesia merdeka kampus ini dibuka lagi dengan nama Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Kemudian oleh Presiden Soekarno dijadikan fakultas-fakultas di bawah Universitas Van Indonesia pada tanggal 2 Maret 1947. Tahun 1959 sampai 1960 situasi politik negara kita itu sedang panas karena Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi pada semua aset negara yang semula milik swasta asing, umumnya adalah swasta Belanda, dijadikan milik pemerintah Indonesia dan berganti namanya menjadi nama berbahasa Indonesia. Salah satu yang diganti namanya menjadi bahasa Indonesia adalah Universitas Van Indonesia menjadi Universitas Indonesia atau UI. Dalam kesempatan yang sama tersebut, penggantian nama dari Universitas Van Indonesia menjadi Universitas Indonesia, Presiden Soekarno merubah lagi kebijakannya. Fakultas-fakultas dari UI yang ada di Bandung dan ada di Bogor kembali dijadikan universitas tersendiri, yaitu ITB dan IPB. Ini adalah nama-nama rektor ITB ketika masih bernama THS. Pertama, Profesor Insinyur Jan Klopper dari 1920 sampai 1925. Kedua, Profesor Dr. Jacob Clay dari 1925 sampai 1927. Ketiga, Profesor Insinyur Hendrik Christian Paulus de Vos dari 1927 sampai 1928. Kemudian Profesor Dr. Jacob Clay menjadi rektor untuk kedua kalinya dari tahun 28 sampai tahun 1929. Kelima, Profesor Dr. Willem Boomstra dari 1929 sampai 1933. Keenam, Profesor Insinyur Hendrik Christian Paulus de Vos dari 1933 sampai 1934. 7, Profesor Charles Prosper Wolf Schumacher dari 1934 sampai 1935. Kedelapan, Profesor Insinyur Cornelie Hubert van Friedenburg dari 1935 sampai 1936. Kesembilan, Profesor Insinyur Paulus Peter Bilbart. 9, Profesor Insinyur Paulus Peter Biak dari 1937 sampai 1938. 11, Profesor Dr. Herman Robert Walter dari 1938 sampai 1939. Kemudian ke-12, Profesor Dr. Willem Boomstra menjadi rektor untuk kedua kalinya dari tahun 1939 sampai 1940. 13, Profesor Insinyur Johannes Wilhelmus Franciscus Cornelis Proper dari 1940 sampai 1941 dan Profesor Dr. Ian Jacob Iman Sprenger untuk kedua kalinya menjadi rektor sejak 1941 sampai 1942. Nama rektor ketika ITB dikuasai oleh Jepang adalah Ishihara dari 1 April 1944 sampai bulan
bulan Agustus 1945. Kemudian nama rektor ketika masih bernama STT Bandung dari tahun 1945 sampai 1947, dari sejak Indonesia Merdeka sampai dengan 1947 kampus ITB dibuka kembali dengan nama STT Bandung. Rektornya adalah Profesor Insinyur R. Husseini Suryo Hadikusumo. Kemudian nama-nama rektor ITB sejak 1959 sampai sekarang. Pertama adalah Rektorium atau Presidium Rektor dari 2 Maret 1959 sampai 1 November 1959 adalah Profesor Insinyur R. Sumono, Profesor Insinyur Gunarso, Profesor Dr. R.M. Juwana Wiradikata, Profesor Insinyur Suteja, dan Profesor Dr. Insinyur R.M. Sumantri Brojonegoro. Kemudian Rektor ke-18 ITB adalah Profesor Insinyur Otong Kosasih dari tahun 59 sampai tahun 1964. 19 Insinyur Ukar Brata Kusuma dari tahun 64 sampai 1965. 20 Letnan Kolonel TNI Insinyur Kunto Aji dari 1965 sampai 1969. 21 Profesor Dr. Dodi Ahdiat Tisna Mijaya 1969 sampai 1976. 22 Profesor Dr. Ing Iskandar Ali Syahbana dari 7 Desember 1976 sampai 14 Februari 1978. Kemudian dipimpin oleh Rektorium dari 16 Februari 1978 sampai 30 Mei 1979 yang terdiri dari Dr. Sujana Safi'i, Profesor Dr. Mudomo Sudik Demanto, Profesor Insinyur Wiranto Aris Munandar MSMI, Insinyur Juanda Suratmaja. Rektor ke-24 ITB adalah Profesor Dr. Dodi Ahdiat Tisna Mijaya dari tahun 79 sampai tahun 80. Kemudian ke-25 Profesor Haryadi Paminto Supangkat dari tahun 80 sampai 88. 26 Profesor Insinyur Wiranto Aris Munandar MSMI tahun 1988 sampai 1997. 27 Profesor Insinyur Lili Indrajaya MSc PhD 7 Maret 1997 sampai 10 November 2001. 28 Insinyur Kusmayanto Kadiman PhD 23 Oktober 2004 sampai 29 Januari 2005. 30 Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSc dari 25 sampai 2010. 31 Profesor Ahmad Loka Diploma Biotek PhD 2010 sampai 2015. Kemudian 32 Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah Suryadi DEA 2015 sampai 2020. 33 Profesor Insinyur Reini Wira Hadi Kusuma MSc PhD 2020 sampai 2025. Dan terakhir Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT sejak 20 Januari 2025 sampai dengan sekarang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga para penonton sekalian terhibur dan mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.